Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa 'azzama al-ahzab wa'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Shadaqallahul adzim. Ikhwati man rahimakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita senantiasa manjatkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita peluang dan kesempatan terbaik dari jatah usia kita, kesehatan, terlebih tentu saja nikmat iman, nikmat Islam, hadirnya kita kembali di dalam bulan Syawal Ramadan. Bahwa ini tentu menjadi peluang dan kesempatan terbaik bagi kita untuk terus menabung investasi hidup dan kehidupan kita dengan investasi ibadah dan karya amal soleh. Dan ini tentu saja menjadi bagian dari peluang dan kesempatan yang Allah jatahkan kepada kita di saat sebagian di antara saudara-saudara kita, karib kerabat kita, bahkan mungkin ada di antara orang tua kita yang tahun lalu masih bersama dengan kita. Tahun ini ternyata mereka sudah tidak lagi bersama dengan kita. Mereka sudah mudik ke kampung yang kekal dan abadi, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun dalam bentangan waktu di kehidupan manusia di muka bumi. Sementara kita sebagai manusia tidak ada yang hidup sampai 1000 tahun. Tentu ini menggambarkan betapa panjangnya perjalanan dari apa yang nanti kita lewati pasca kematian kita. Oleh karena itu kematian bagi kita selaku seorang muslim bukanlah akhir dari segalanya. Karena kematian sejatinya tentu merupakan bagian dari awal kehidupan yang nanti akan menentukan apakah kita termasuk orang yang beruntung ataukah merugi. Apakah kita termasuk orang-orang yang bahagia ataukah sengsara. Apakah kita termasuk orang-orang yang mulia ataukah yang hina. Semua tentu berpulang kembali kepada apa yang kita lakukan. Oleh karena itu apa yang kita bangun di sepanjang Ramadan, dari kilas balik perjalanan kita, sepanjang usia yang hadir dalam kehidupan kita, itulah yang sungguhnya harus betul-betul menjadi bahan koreksi, bahkan bahan evaluasi. Sepanjang usia kita, maka sepanjang itu pula lah Ramadan hadir dalam kehidupan kita. Persoalannya apakah Ramadan itu hadir dalam kehidupan kita betul-betul telah mengubah karakter kita. Terutama tentu dari satu Ramadan ke Ramadan berikut, adakah perubahan yang sangat berarti terkait dengan kualitas peningkatan ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah saum itu tidak hanya terjebak pada kegaliban, tidak hanya terjebak pada keumuman. Karena orang Ramadan kemudian saum, maka kita pun ikut saum. Kemudian yang lebih parah lagi adalah ketika kita hanya terjebak pada pola memindahkan antara makan dan minum kita. Dari yang biasa pagi hari kemudian dipindahkan ke waktu senja hari ketika terbenam matahari atau waktu jelang ketika kita melaksanakan sahur. Kalau itu yang terjadi berarti ada sesuatu yang masih keliru yang kita lakukan. Karena sejatinya amalia saum Ramadan itu tentu saja harus bisa mengubah karakter hidup kita sebagaimana apa yang diungkapkan Rasulullah SAW di dalam keterangan hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan dengan perhitungan wahtisaban, artinya tentu saja memperhatikan nilai faedah dari hikmah-hikmah yang ada dalam saum Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Esensi keimanan inilah yang paling penting di dalam membangun kehidupan kita. Oleh karena itu amal saum Ramadan diawali dengan seruan keimanan. Bahkan kalau kita buka Al-Quran, banyak ayat di dalam Al-Quran yang memberikan kepada kita pembelajaran terkait pentingnya esensi keimanan di dalam kehidupan. Karena itulah pondasi hidup bagi kehidupan kita. Salah satunya kita temukan di dalam surah An-Nahl
di surah yang ke-16 pada ayat yang ke-97. Man amila shalihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedang ia beriman, artinya landasannya kembali kepada keimanan kepada Allah, dasar pijakannya kepada ketaatan, ketundukan dan kepatuhan menjalankan aturan Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah juga akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esensi keimanan itu menjadi sangat penting, artinya untuk mendapatkan kehidupan yang baik dari apa yang tentu senantiasa kita cari dan kita perjuangkan. Bukan hanya kehidupan yang baik di dunia, tapi juga tentu kebaikan hidup kita di akhirat nanti. Kalau kita baca di dalam beberapa penjelasan para mufassirin, ketika sampai di ayat terkait dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, Ali As-Sabuni salah satunya di dalam Qobas Nurul Quran menjelaskan bahwa mereka yang mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu ditandai yang pertama, mereka memperoleh ketenangan. Ketenangan di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kalau kata orang Peangan, tegalider, tehariwang, temangmang. Kenapa? Karena dia yakin kembali kepada Allah. Dia yakin bahwa tidak ada yang melebihi sayangnya Allah kepada dirinya. Dia yakin bahwa tidak ada yang lebih mengetahui tentang gelisahnya hati dia, kemudian duka cita dirinya, keresahan dan kegelisahannya melebihi taunya Allah. Dan dia meyakini bahwa tidak ada yang bisa melepaskan dirinya dari segala bentuk keresahan dan kegelisahan, melainkan hanya kembali kepada Allah. Maka dia akan tenang. Dia tidak akan dibuat gelisah hati menghadapi problem-problem di dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah yang mengatur hidup dan kehidupannya. Maka dia kembalikan semuanya kembali kepada Allah, setelah dia tentu saja hidup di dalam ketaatan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terkait dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu ditandai dengan kenikmatan hidup saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri mereka yang mendapatkan kehidupan yang baik, yang dasarnya adalah ketika mereka beriman dan beramal soleh, maka mereka merasakan nikmat ketika ibadah kepada Allah. Karena memang pondasi hidup seorang muslim hayatuna kulluha ibadah. Setiap waktu, setiap peluang, setiap kesempatan itu adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala ia beribadah kepada Allah dalam kata ibadah makhrah, dari takbiratul ihram ketika dia sholat sampai dipungkas dengan salam, dia betul-betul menikmati hal itu sebagai bagian dari karunia Allah. Sehingga dia betul-betul menikmati itu sebagai bagian dari komunikasi dan dialog yang indah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya tentu bagi mereka yang tidak mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, ditandai ketika mereka seringkali tidak merasakan nikmat ketika dia beribadah. Karena ada orang yang ketika dia beribadah ingin cepat-cepat tuntas. Ada juga mereka yang ketika melaksanakan ibadah karena keterpaksaan. Sebagaimana halnya ketika hadir Ramadan di dalam kehidupan kita. Ada 3 karakter manusia ketika hadir Ramadan. Yang pertama dan utama, ada mereka yang sumringah. Ada mereka yang bersuka cita begitu dengan hadirnya Ramadan. Sehingga dia bahagia, dia happy. Ketika melewati Ramadan, masuk dalam bulan Ramadan, maka dia nikmati Ramadan itu sebagai bagian dari kemuliaan, bagian dari peluang dan kesempatan yang Allah berikan kepada dirinya, sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada diri. Yang kedua, ada yang terjebak pada kegaliban. Karena terbiasa dia saum Ramadan tiap tahun begitu, tapi kemudian tidak ada perubahan terhadap apa yang dia lakukan dari agenda Ramadan. Lebih parah lagi yang ketiga, ketika dia betul-betul merasakan Ramadan sebagai beban. Merasa terpaksa, merasa dipaksa. Ada suatu ganjalan dalam hatinya ketika masuki agenda Ramadan. Sehingga peluang-peluang bagi dirinya untuk mendapatkan investasi hidup dengan amal soleh, amal ibadah justru kehilangan. Di saat orang lain mendapatkan peluang kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah, malah yang terjadi justru dia terjebak dalam kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan.
Nah, mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sebenarnya tadi diungkapkan di dalam ayat ke-97 pada soal hal ini, maka mereka akan menemukan kenikmatan saat dia beribadah kepada Allah. Demikian halnya juga dia akan merasakan as-sa'adah, kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan tentu faktornya bukan hanya kepada faktor harta atau materi. Karena banyak orang yang berharta tapi dia gelisah hatinya. Kalau ukuran bahagia itu hanya kepada harta, tidak mungkin orang merasa gelisah ketika dia banyak harta, berlimpah dengan kekayaan. Maka alat ukur kebahagiaan itu kembali kepada pondasi iman. Oleh karena itu di ayat lain dikatakan tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di antara kami. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Demikianlah menjadi kewajiban bagi kami, kata Allah, untuk menyelamatkan hamba-hamba kami yang beriman. Nah, di ayat tersebut Allah sampai bersumpah dengan dirinya, kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Menjadi kewajiban bagi kami, kata Allah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan rela kalau dia tidak selamat dalam hidupnya. Maka Allah jamin dia dengan keselamatan, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bukan hanya dunia tapi juga tentu kehidupan mereka di akhirat. Demikian juga yang berikutnya, dia mendapatkan al-qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Sehingga dia tidak pernah dibuat gelisah hati dengan apa yang diterima dari anugerah Allah. Dia syukuri di saat dia mendapatkan anugerah. Dia bersabar di saat dia menghadapi perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Bahwa syukur dan sabar itu menjadi pondasi hidupnya untuk senantiasa nyaman dalam menjalani kehidupan. Maka mari kita hiasi Ramadan yang tinggal berapa hari ke depan ini dengan senantiasa mengoptimalkan kembali keimanan kita kepada Allah, kemudian ditindaklanjuti dengan amal soleh dalam kehidupan. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, ternyata antara iman dan amal soleh itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang mengatakan beriman tapi tidak beramal soleh, maka dia diragukan keimanannya. Dia mengatakan sudah berbuat kebaikan dan dia mengatakan amal soleh, maka amal solehnya itu tidak dinilai sebagai amal soleh sebelum dasar pijakannya kembali kepada keimanan. Oleh karena itu setiap kebaikan tidak serta-merta disebut amal soleh ketika pondasinya tidak kembali kepada dasar pijakan iman kepada Allah SWT. Maka mari kita hiasi akhir jelang Ramadan yang tinggal berapa hari ke depan ini. Salah satu di antara tentu saja dengan iktikaf, berdiam diri di masjid, mengevaluasi, mengoreksi kembali apa yang sudah kita lewati di hari-hari yang kita jalani di dalam kesempatan Ramadan. Adakah perubahan dari Ramadan yang sudah kita lewati berapa hari ini? Tentu saja kaitannya untuk jadi bekal bagi kita tatkala kita nanti keluar dari bulan Ramadan. Agar kita betul-betul menjadi lulusan terbaik dari la'allakum tattaqun. Yang tatkala keluar dari Ramadan, maka pembiasaan hidup di masa Ramadan betul-betul menjadi habit kita, menjadi kebiasaan terbaik dalam kehidupan kita. Bagaimana pola makan kita diatur, pola ibadah kita juga makin teratur. Demikian juga keseimbangan kita untuk senantiasa membangun empati kepada sama lewat infak dan sedekah kita. Dan tentu saja amal soleh yang lainnya. Kata iman rahimakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Semoga satu ayat dari surah An-Nahl 97 terus menginspirasi hidup dan kehidupan kita. Bagaimana kita hadirkan kesempatan Ramadan sebagai bulan kesempatan terbaik untuk menghadirkannya sebagai bulan investasi, bulan prestasi yang syarat dengan nilai ibadah dan amal soleh. Di saat ketika Allah masih berikan peluang dan kesempatan agar ini betul-betul bisa menjadi agenda terbaik dalam kehidupan kita, sehingga tatkala kita kembali kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, penghujung kehidupan yang baik, dan tentu kita akan berada di dalam kemuliaan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.